Kami menelisik ke laman KPU, kami menemukan data itu hanya Prabowo ya di 2019 itu. Nah, sementara kami tidak menemukan data-data tentang Jokowi. Jadi misalkan Jokowi itu sekolahnya di mana dan sebagainya itu kosong begitu. Nah, ini kan sebuah keanehan. Dan yang kedua, ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan. Kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli. Teman sekolahnya Pak Jokowi tidak ada kata-kata SMA 6. SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2. Saya lulus SMP tahun 81. Yang dipermasalahkan lagi-lagi soal keaslian ijazah tidak hanya S1 UGM tetapi juga SMA-nya. Nah, ini ada dua hal yang menarik sebagaimana kita tadi dengar ya dari Dr. Taufik. Saya berusaha telepon beliau, mudah-mudahan nyambung tapi kelihatannya lagi sibuk ya. Pertama adalah soal data Jokowi di KPU itu hilang tiba-tiba. Yang kedua adalah ada ijazah pembanding bukan SMA 6. Tapi ijazahnya yang jelas bukan nama SMA 6 tapi nanti kita baca beritanya ya. MPP ya Pak ya. Oke. Coba kita bacakan persisnya Sobat Era sekalian. Advokat Solo, ijazah Jokowi beda sendiri, tak ada nama SMA 6. Kemudian CV Jokowi saat mendaftar sebagai capres di KPU tiba-tiba hilang. Ya, oke, coba kita bacakan ya persisnya sebagaimana disampaikan oleh Jakarta1.com. Jakarta1.com, pengacara senior asal Solo Muhammad Taufik melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta terkait dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam gugatan yang didaftarkan ke PN Solo, Muhammad Taufik menggugat Jokowi bersama beberapa pihak lainnya yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU Surakarta, SMA 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada. Gugatan ini berfokus pada dua hal utama yakni keabsahan ijazah SMA Jokowi dan ijazah sarjana dari Fakultas Kehutanan UGM. Taufik menilai terdapat kejanggalan dalam proses penerbitan ijazah Jokowi. Ia menyebutkan bahwa Jokowi tidak pernah tercatat sebagai siswa di SMA N6 Surakarta, melainkan di SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, benar ya. Yang menurutnya tidak identik dengan SMA N6 saat ini. Dikutip video yang ditayangkan akun @cynthia_k Rabu 23 ya, April. Taufik mengatakan melakukan penelusuran sebelum mengajukan gugatan. Taufik mendapati bahwa tak ada informasi seputar Jokowi di situs Komisi Pemilihan Umum KPU.
Padahal semua data dari presiden terdahulu hingga pimpinan negara saat ini Prabowo Subianto tersedia di sana. Sebelum mendaftarkan gugatan, kita riset di beberapa tempat. Ketika kita membuka website KPU, semua data presiden ada kecuali Jokowi. Tiba-tiba tidak ada, jadi CV-nya tidak ada. Ini kan jadi satu pertanyaan, ujar Taufik. Kemudian Taufik juga mengaku sudah mendapatkan ijazah pembanding yang asli dari siswa satu angkatan dengan Jokowi. Nah, Pak Jokowi itu tidak ada. Ini jadi satu pertanyaan besar. Justru yang Pak Jokowi tidak ada, saya sudah menelusuri di website KPU. Membandingkan di laman KPU membuat data Pak Prabowo 2009 itu ada. Memuat data Pak Prabowo 2019 itu ada. Ini yang pertama, jelas Taufik. Yang kedua, lalu ini yang tidak disadari dan tidak akan saya publikasikan kecuali nanti pada saat di persidangan kita mendapatkan pembandingnya. Ijazahnya asli teman sekolahnya Pak Jokowi, tidak ada kata-kata SMA 6 tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, ungkap dia. Saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku sekolah SMP kelas 2. Saya lulus tahun 1981. Pada akhirnya perbuatan melawan hukum seperti menutupi informasi dapat berimplikasi luas, di mana pencalonan dilakukan secara tidak fair atau ada manipulasi dan pemalsuan. Berarti ini tindakan melawan hukum. Nah, gugatan ini menjadi entry point, tandasnya. Diketahui YouTube Tribun News 21 April 2025 penggugat ijazah palsu Jokowi ingin mediasi. Tipe UGM bisa saja gugatan dicabut jika faktanya asli, ya. Kelompok tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu tipe UGM mengirim sinyal melunak terkait gugatan ijazah palsu Jokowi. Koordinator tim tipe UGM M Taufik mengatakan pihaknya ingin menempuh mediasi di sidang yang akan digelar di PN Solo pada 24 April mendatang. Pihaknya akan memilih mediasi jika semua saksi dapat hadir seluruhnya termasuk pihak KPU dan SMA 6 Surakarta. Adapun tujuan mediasi tersebut, kata Taufik, untuk menunjukkan fakta-fakta bahwa ijazah Jokowi asli. Bahkan ia akan mencabut gugatan terhadap Jokowi jika memang nantinya ijazah Presiden ke-7 RI tersebut terbukti asli. Taufik menekankan mediasi merupakan win-win solution dari tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebagai informasi, sidang perdana terkait gugatan ijazah Jokowi akan digelar di PN Solo pada Kamis 24 April pukul 10.00 WIB Yos. Oke, saudara sekalian ya. Ini kurang lebih sama ya. Fajar.co.id, advokat Solo, ijazah Jokowi beda sendiri, tak ada nama SMA 6. Jadi saudara sekalian ya, mengenai melunak tadi itu bukan melunak. Yang namanya mediasi itu memang harus dilakukan pertama kali ketika ada yang namanya gugatan perdata ya, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi dalam perkara perdata hakim itu aktif menawarkan perdamaian. Tapi kalau dalam pidana nggak ada perdamaian, namanya juga melanggar pidana. Nah sekarang pertanyaannya, Taufik mau mencabut gugatannya asal tadi betul-betul dihadirkan pihak-pihak yang digugat tersebut dan menunjukkan data-data aslinya. Kalau memang asli ya sudah selesai, case close. Itu ya. Jadi bukan berarti melunak dalam pengertian takut, bukan. Tetapi lebih pada sebuah prosedur hukum yang memang harus dilalui. Karena kalau misalnya pada kesempatan pertama bisa diselesaikan, sudah diketahui status ijazahnya ya, misalnya asli atau sebaliknya, maka kan tidak perlu lagi dilanjutkan gugatan perbuatan melawan hukumnya. Toh sudah ketahuan aslinya. Tapi kalau tidak asli, ya kita lihat bagaimana nanti konsekuensinya yang disampaikan oleh Dr. Taufik. Salah satunya ya bayar utang. Walaupun nanti kita pertanyakan apa hakim akan berani memutus demikian. Ya. Oke, saudara sekalian, sayang ya kita nggak bisa terhubung dengan Taufik ya. Mungkin beliau sedang sibuk karena persiapan untuk sidang besok ya. Oke, kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Assalamualaikum Pak Dr. Taufik. Saya lagi membahas berita Anda mengenai dua hal. Bisa dikonfirmasi ya? Ya, apa itu yang pertama? Yang pertama adalah Anda menemukan fakta ijazah Jokowi yang SMA beda sendiri. Temannya itu SMPP, sementara yang SMA 6 Jokowi sendiri.
Yang kedua, Anda juga mengatakan bahwa informasi mengenai Jokowi hilang di laman KPU. Sementara yang presiden lainnya seperti Prabowo 2019 ada. Ada, ya. Oke. Silakan dikonfirmasi apakah berita itu memang seperti itu atau bagaimana. Silakan Pak Dr. Taufik. Ya, oke. Jadi dari hasil penelitian kami bahwa ada 11 wartawan yang masuk itu ke ruangan Jokowi, itu juga membuat pernyataan yang sama bahwa ijazah Jokowi itu adalah SMA 6 gitu. Nah, sementara secara faktual, baik itu di Wikipedia maupun informasi langsung ke SMA 6, memang pada saat itu namanya SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Jadi belum ada SMA 6. Lalu yang terkait bahwa di laman KPU itu memang ketika kami mencari, jadi seorang advokat bekerja ini kan sebenarnya seperti seorang penyelidik ya, seorang detektif begitu. Dan kami menelisik ke laman KPU, kami menemukan data itu hanya Prabowo ya di 2019 itu. Nah, sementara kami tidak menemukan data-data tentang Jokowi. Jadi misalkan Jokowi itu sekolahnya di mana dan sebagainya itu kosong begitu. Nah, ini kan sebuah keanehan. Dan yang kedua, sekalipun Jokowi ini sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi seolah semua orang ketika kami sedang mengajukan gugatan, dalam tanda petik setiap institusi, seolah-olah ini serangan kepada presiden yang masih berkuasa. Itu yang saya tidak bisa mengerti ya, kenapa negara sebesar ini dengan penduduk 300 juta masih tunduk pada kemauan yang sebenarnya secara legal standing tidak punya otoritas untuk memerintah siapapun. Karena sekarang Jokowi adalah nobody. Dia sama warga negara yang lain tentu memiliki kedudukan yang sama di masyarakat, sehingga sangat aneh ketika penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum ketika kami mengakses data tentang Jokowi tidak menemukan, sementara Prabowo 2019 pada saat itu dia kan masih kompetitor ya, itu datanya masih ada. Jadi ini sebuah keanehan. Kalau saya menilai makin mengerucut ini analisa Tempo bahwa pusat dari perubahan data itu aktor intelektualisnya ada di Jakarta. Begitu Bang Refli. Oke, Pak Taufik, ada satu lagi ya, diberitakan di sini bahwa katanya Anda melunak dan bersedia menarik gugatan asal kemudian ijazah yang itu memang terbukti tidak palsu. Itu bagaimana berita itu persisnya? Halo? Ya, dengar nggak tadi? Sedang di jalan tol posisinya Bang Refli. Oh ya, tadi pertanyaan saya dengar nggak? Anda dibilang melunak katanya, bersedia mencabut gugatan asal pihak-pihak itu hadir dan kemudian menunjukkan memang itu memang asli dokumen-dokumennya. Gimana? Halo? Oh, rupanya nggak bisa lagi di tol ya. Ya sudah, nanti coba kita konfirmasi satu ini saja. Nanti kalau tidak berhasil. Halo Pak Taufik. Bisa kedengaran jelas. Oke. Ya. Ini suara saya kedengaran ya? Ya bisa. Nah, tadi sempat terputus itu. Iya. Jadi ada berita yang mengatakan Anda melunak, mau mencabut gugatan. Tapi asalnya itu nggak jelas. Ada yang mengatakan asal mereka hadir semua yang digugat lalu menunjukkan dokumen aslinya atau bagaimana? Tolong diklarifikasi. Nah, ini bahasa yang tidak dipahami secara auto dan memang ya beginilah ketika orang
memotong sebuah informasi. Jadi itu kan rangkaian wawancara yang lamanya 42 menit. 42 menit. Nah, salah satu pertanyaannya bagaimana Pak Taufik seandainya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Saya mengatakan di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu kan ada kewajiban yang namanya mediasi. Mediasi itu sebuah fase yang harus dilalui. Jadi bukan inisiatif dari para pihak, bukan inisiatif dari saya atau tidak, tapi saya mengatakan, namun secara intuisi saya meragukan jika Jokowi itu akan hadir di mediasi. Nah, sepanjang di dalam mediasi itu bisa dibuktikan ya, tentunya oleh mereka yang memiliki otoritas dengan menunjukkan ijazah dan sebagainya yang itu asli, tentu saya akan mencabut gugatan, konsekuensinya begitu. Namun saya di dalam perbincangan itu ada lanjutannya, tetapi intuisi saya mengatakan Jokowi itu tidak mungkin hadir di dalam mediasi, dan faktanya benar. Jokowi kan kebingungan. Awalnya dia meminta penasihat hukumnya datang ke Surakarta, kemudian dia undang juga Sylvester, dia undang juga Hercules yang tidak ngerti apa maksudnya, lalu dia ke Jakarta dan dia mengatakan saya akan tunjukkan ijazah sepanjang diperintah oleh hakim atau pengadilan. Tapi kemudian beberapa saat setelah usai pertemuan itu, makan malam itu, dia berubah lagi dan dia tidak akan memperlihatkan ijazahnya. Saya yakin itu order dari pengacaranya ya, dengan alasan yang sangat naif, sulit diterima akal sehat. Dia mengatakan itu jadi presiden buruk. Bagaimana mungkin seorang mantan petinggi negara, mantan wali kota, mantan gubernur, mantan presiden menunjukkan ijazah, apalagi UGM, bangga loh. Ya saya aja yang sempat keterima meskipun tidak pernah kuliah di UGM, saya bangga begitu. Masa tiba-tiba ada orang yang katanya punya ijazah dan mau saya tunjukkan di depan persidangan, ternyata tiba-tiba mengatakan jadi presiden. Nah, ini mengindikasikan kepada kita kalau sebenarnya ada sesuatu yang tidak beres begitu, entah dia punya atau tidak, entah punya tapi itu tidak asli dan sebagainya. Jadi persyaratannya seperti itu, Bang Refli. Bukan saya akan mencabut, nggak ada lah, mana ada. Dan teman-teman harus tahu kenapa mediasi itu sebuah kewajiban begitu. Ya, gimana? Ya, soal mediasi yang memang merupakan tahapan yang harus dilalui dalam perkara perdata ini. Ya. Anda mengisyaratkan harus Jokowi sendiri yang hadir atau cukup melalui kuasa hukumnya? Nah, secara aturan main yang namanya mediasi itu harus yang bersangkutan. Maka saya berani, gentleman saya datang sendiri, advokat yang punya jam terbang tinggi 32 tahun, masa takut sama presiden yang baru 10 tahun, jam terbangnya kan lebih tinggi saya. Jadi yang harus dipahami, yang namanya mediasi itu tidak diwakilkan. Kalau diwakilkan namanya bukan mediasi, perwakilan mediasi namanya, Bang Refli. Makanya siapapun yang mengaku sarjana hukum harus paham dulu fase-fase persidangan di pengadilan. Enak benar itu diwakili. Nanti diwakili siapa? Kalau diwakili Insinyur Pratikno, saya mau, Bang Refli, ya. Oke, tapi Pratikno bukan insinyur. Itu dokter. Iya, nggak apa-apa. Kalau dia kan mantan rektor. Iya, kalau yang makili dia saya mau gitu. Kenapa? Jadi ada soal lagi yang terkait dengan besok sidangnya ya? Ya sih, besok sidangnya, sidang pertama besok ya. Dan saya meyakini Jokowi tidak akan hadir karena dia ke luar negeri, kabur itu ya. Oh, kapan? Anda tahu kapan dia ke luar negeri? Ya, ini sudah beredar ya itu bahwa pernyataan Pak Jokowi dia piknik begitu. Ya. Oke. Luar biasa ya. Jadi pada sidang pertama itu nanti apa agendanya biasanya? Agenda yang pertama tentu sebelum mediasi adalah pemeriksaan administrasi. Satu, pemeriksaan berkas para pihak, tentu identitas KTP saya atau kartu identitas lain ya. Kemudian tentu identitas dari pengacara yang meliputi kartu tanda pengenal advokat, kemudian juga
akan diperiksa berita acara sumpah dan yang terpenting juga tentu akan diperiksa surat kuasa, benar nggak saya menguasakan kepada tipu UGM. Seperti itu. Jadi standarnya permulaan sidang pasti seperti itu, Bang Refli. Iya. Pak Taufik, ada berita juga yang tidak enak mengatakan bahwa salah satu dari kuasa hukum Anda itu terlibat atau bahkan sudah dinyatakan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Bagaimana? Jadi pertama begini, ini juga pertanyaan bagus ya. Dia tidak terlibat di dalam kasus pemalsuan ijazah. Jadi ini memang desainnya luar biasa begitu. Inginnya adalah tipu UGM, karena tipu UGM itu pengacaranya jumlahnya 10 dan mereka orang-orang profesional ya. Lalu salah satu dari anggota kami namanya Zainal Mustafa itu dulu pernah dilaporkan di Polresta Surakarta dugaan ijazah palsu, tapi polisi Polresta Surakarta yang notabene itu lebih profesional itu mengatakan tidak ada unsur pidana karena ijazahnya asli. Maka bingung, akhirnya tidak tahu dilaporkan di Sukoharjo, bukan dikenakan soal pemalsuan ijazah, tetapi yang dikenakan adalah pemalsuan syarat-syarat untuk kuliah sehingga mendapatkan ijazah. Jadi kan absurd banget. Dan ini kepentingan yang memang sudah didesain, siapapun yang punya peluang apalagi berhadapan dengan Jokowi. Tadi kan saya bilang, saya ini melawan Jokowi sebagai pribadi, bukan presiden, tapi dipersonifikasi seolah-olah saya tengah melawan sebuah institusi namanya Presiden Jokowi. Jadi satu, Zainal Mustafa itu peristiwa itu bukan bagian dari keseluruhan tipu UGM karena itu sudah lama ya, sekian. Kalau nggak salah itu tahun 2013 ya itu ya. Jadi sudah sangat lama sekali ya. Kedua orang itu saling melapor begitu loh. Nah, momentumnya sekarang ketika kita mengajukan gugatan tiba-tiba ada itu, tetapi itu tidak memupus dan tidak mengurangi profesionalisme dari tipu UGM begitu. Oh ini baru dimunculkan sekarang lagi ya Zainal Mustafa ini? Betul. Ya, mungkin saya klarifikasi ke Anda ya. Nah betul, makanya itu namanya kalau seorang mantan wartawan, Bang Raffi ini mantan wartawan, aku mantan wartawan, iya kan? Jadi kalau ada pertanyaan saya tetap wartawan. Istilahnya adalah citizen journalism. Iya, citizen journalism. Makanya bedanya di situ, masa tiba-tiba dipotong nggak ada kaitannya. Ya tersangka boleh-boleh lah, polisinya masih Sigit Kapolrinya, ya kan, 6 tahun jadi Kapolri, mungkin barangkali masuk Guinness Book of Record barangkali gitu. Sigit, iya. Kalau 6 tahun belum, kan 2021 dia jadi Oh begitu ya, iya. Tapi kayaknya masih 6 tahun. Kalau persidangan saya masih jalan, kayaknya Kapolrinya masih dia itu Bang Refli. Jadi beliau itu baru 4,5 tahun kurang lah kira-kira. Oh gitu, iya. Oke, apa closing statementnya kalau mau disampaikan, Dr. Taufik silakan. Closing statementnya saya mengatakan saya tidak akan pernah mundur di dalam posisi apapun, itu yang pertama, karena hak setiap warga negara mendapatkan kebenaran ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan kebenaran. Proses mendapatkan kebenaran serta menguji sebuah bangsa yang besar, menguji ketokohan itu adalah di pengadilan. Karena pengadilan itu bagian dari tegaknya sebuah proses demokrasi, tegaknya sebuah proses hukum, karena di situ ada kesejajaran, di situ ada kepastian hukum. Jadi siapapun yang selalu mengatakan hormati hukum, maka dia harus juga menghormati persidangan dan dia tunduk juga pada aturan-aturan main di persidangan. Jadi yang terakhir saya minta kepada masyarakat, jangan berhenti mengatakan kebenaran, jangan berhenti bicara tentang ijazah ya, karena ITB pernah memecat seorang dokter, Universitas Gadjah Mada pernah memecat seorang Dr. Ipong E. Azhar, dan beberapa
perguruan tinggi yang lain bahkan membatalkan jabatan guru besar. Itu tidak sembarang. Nah, apalah artinya seorang yang bernama Joko Widodo alias Mulyono di depan hukum? Sekali layar terkembang surut seorang Muhammad Taufik dan tipu UGM mundur ke belakang. Begitu Bang Refli. Oke, terima kasih. Satu lagi. Itu Anda kan orang Solo, Pak Dr. Taufik. Memang waktu pertama kali menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi itu gelarnya Dr. Andes ya? Tapi kalau itu saya harus fair saja Bang Refli. Harus fair, itu wartawan salah tulis karena cuma sekali itu saja. Itu dalam fase kunjungan dia ke pabrik Sritek yang sekarang bangkrut itu. Jadi hati-hati aja. Pabrik-pabrik yang dikunjungi Jokowi rata-rata bangkrut, itu aja Pak. Yang benar itu aja Bang Refli. Oke, terima kasih Pak Dr. Taufik ya. Anda thank you. Berjalan tol di kemana ini? Ini saya dari Semarang. Saya nyantai aja. Yang ribut silakan Pak Jokowi dan pendukungnya. Saya nyantai aja. Saya dari Solo ke Semarang, ini balik dari Semarang ke Solo, dan yang pasti hari ini saya posisi masih dalam puasa Syawal. Begitu Bang Refli. Ya, selamat berbuka nanti ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Dr. Taufik ya. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Menurut dia soal Dr. Andes Insinyur tersebut itu hanya satu kali, itu kesalahan tulis wartawan ketika Jokowi mengunjungi Sritek. Jadi barangkali kita perdebatan ini case close lah ya kalau soal Dr. Andes dan Insinyur itu. Tetapi soal dia melunak, mau bernegosiasi, mau bermediasi, jangan lupa bahwa itu adalah metode dalam gugatan perdata. Jadi setelah nanti diperiksa macam-macamnya, legal standings, kemudian dokumen-dokumen, kemudian surat advokat dan lain sebagainya, ya sumpah gitu, maka kemudian nanti akan diadakan mediasi. Nah, dalam mediasi itu Pak Taufik mengatakan Jokowi harus hadir dan dia tidak yakin hadir. Karena itu mediasi pasti tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah soal Zainal Mustafa. Itu adalah kasus lama 2013 yang kemudian dimunculkan lagi saat ini. Itu ya, ini aneh bin ajaib rasanya ya. Kemudian terkait dengan ijazah SMPP itu dia benarkan ya. Khusus Jokowi jadi SMA 6. Padahal sebelumnya SMPP, yaitu Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Kemudian tidak tersedia data di laman KPU di data calon presiden 2019, di mana itu untuk terakhir kalinya Joko Widodo mencalonkan diri sebagai presiden pada waktu itu. Itu yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan kebenaran terus akan terkuak. Sekali lagi, kita mencari kebenaran bukan pembenaran ya. Oke. Sebelum saya mengakhiri ini, kita bacakan sedikit beberapa komentar ya. Harusnya Bang Rismon jangan terlalu vulgar menjelaskan karena nanti bisa disiapkan jawaban dari pengacara Mulyono. Ya, maybe yes, maybe no ya. Sekali pembohong tetap pembohong, tangkap. Oke. Terus usut tuntas ijazah palsu. Udah dibilang sistem negara udah diobrak-abrik hanya oleh satu orang saja. Semoga Allah segera kembalikan negara ini ke tangan orang yang benar, jujur dan amanah. Sangat tidak masuk akal kalau di kantor KPU hilang, kok enggak kantornya yang hilang Bang RH. Jalan terbaik rakyat Indonesia adalah kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi ini ya. Di UGM hilang, di KPU hilang, di Embat Jin tanda tanya. Mana gelar yang benar, Dr. Andes or Insinyur ijazahnya? Tadi sudah dikatakan ya, Dr. Andes itu salah wartawan ketika mengutip ketika beliau berkunjung ke Sritek. Dan itu cuma satu kali saja ya, tidak usah dipanjang-panjangkan kalau begitu. Kemudian makin jelas ketakutan ijazah palsu berupaya menghilangkan bukti ijazah palsu. Oke. Kalau benar-benar punya ijazah tunjukkan aja pada rakyat biar semuanya jelas karena kedaulatan ada di tangan rakyat ya. Segala cara akan dilakukan dan diadakan. Rasa resah, hidup berat, dunia gelap, bapaknya Fufu Fafa. Oke.
Aku meyakini Jokowi tak pegang ijazah asli. Kalaupun ada, kenapa dia terkesan panik, kumpulkan pengacara, preman dan lain-lain. Kecuali Jokowi memang suka fantasi gaduh ya. Ya ada juga yang mengatakan demikian ya. Seorang elit politik kemarin telepon saya mengatakan gak penting ini soal ijazah palsu, ijazah ini katanya. Karena saya yakin ada itu ijazahnya. Saya udah tanya sama rektor UGM. Karena Pak Jokowi hanya ingin agar dia terus dijadi di pusaran atas. Lalu kemudian mengatakan wah kalau dia misalnya dijadikan victim ya, orang yang kemudian korban kan akan banyak simpati ke dia dan lain sebagainya. Intinya mengatakan Jokowi nanti terakhir akan tunjukkan ijazah aslinya. I don't know exactly, kalau itu demikian ya paling tidak kita dapat mengkonfirmasi watak yang menurut saya juga perlu dipertanyakan sebagai seorang negarawan. Kalau memang sengaja bikin kegaduhan di akhir kan. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, kita bukan mencari menang dan kalah. Kita cari soal kebenarannya saja. Kalau memang ada ya silahkan. Kalau nggak ada ya bagaimana?